Selamat malam. Hari ini kita mau bacain Vedic astrologinya Bang Heri ya. Sahabat saya yang saya udah anggap seperti abang saya sendiri. Nah, Bang Heri ini profesinya jurnalis, merangkap politikus, merangkap apalah ya, pemilik media. Pokoknya seru sekali deh bacain Bang Heri ini. Dan Bang Heri ini lahir tanggal 12 Maret 1971, naksatranya Utara Falguni ya. Nah, saya mencoba melihat dari birth chartnya dan navamsa chartnya. Jadi kalau birth chartnya ini yang ada pada saat dia lahir, yang dibawa pada saat dia lahir, lalu navamsa chartnya itu adalah pada saat dia berumur 36 tahun ke atas atau fase kehidupan keduanya. Oh ya, saya ini pakai tenun NTT ya. Ini apa ya namanya ya? Kok aku lupa, tapi cantik banget. Nah, sorry distract. Lalu ya, yang menarik di sini karena Bang Heri ini naksatranya Utara Falguni. Kalau Utara Falguni ini sangat terkenal karena dia memiliki star yang luar biasa untuk kehidupan pernikahan dan juga untuk persahabatan ya. Memang saya tidak heran karena Vedika berkata bahwa Bang Heri ini adalah sahabat yang bisa diandalkan, yang setia kawannya luar biasa, generousnya luar biasa, menolong gak nanggung-nanggung, perhatian gak nanggung-nanggung. Emang benar sih ya. Jadi memang naksatranya cocok banget Utara Falguni. Nah, lalu orang yang naksatranya Utara Falguni ini biasanya rumah tangganya walaupun up and down, tapi rumah tangganya ini sempurna ya. Um, Artinya dia menjadi pasangan yang baik, bapak yang baik, suami yang baik, dan benar-benar tanggung jawabnya 100%. Tanggung jawabnya ini benar-benar membuat dia rela melakukan apa saja. Itulah naksyatra Utara Falguni. Nah, yang Utara Falguni ini juga biasanya orangnya itu sangat-sangat rapih dalam berumah tangga. Artinya memanage rumah tangga itu seperti memanage perusahaan atau memanage eh, apa ya, bisnis gitu ya, sehingga sangat-sangat teratur karena memang orang bernaksyatra Utara Falguni ini. Nah, Bang nih ya, sekarang aku buka-bukaan ya, meskipun Abang kadang-kadang keras kepala, bener kan? Kadang Abang susah untuk dikritik, ya kan? Lalu juga kadang Abang itu suka gampang terpancing argumen, ya. Bener banget ya. Lalu juga Abang kadang ini suka nggak sabaran, suka pengennya cepet-cepet aja ya. eh nggak apa-apa juga sih, orang kan memang ada karakternya sendiri-sendiri gitu ya. Tapi sebenarnya abang ini adalah orang yang dapat diandalkan. Jadi kalau di kantor abang ini dapat diandalkan, di keluarga dapat diandalkan ya. Tapi ya memang orang kan satu paket antara kelebihan dan kekurangannya, bener kan? Nah, ayo kita lihat ya. Jadi dari birth chart di first house-nya waktu dia lahir terlihat sekali abang ini mirip sama saya ya. Jadi suka menyendirikan diri gitu ya. Suka kesepian di tengah keramaian. Suka merasa terasingi, bukan terasingi ya. Suka merasa kayak kok ini gak gua banget, kok gua kayak gak cocok sama situasi yang seperti ini. Nah, itu di first house-nya. Lalu di second house-nya itu ada ascendant di sana. Artinya eh, aset keluarga atau eh, apa ya, keluarga itu sangat berpengaruh dalam financial abang. Keluarga sangat berpengaruh dalam mensupport abang, terutama di awal-awal masa baru kerja gitu ya. Dan sepertinya abang lebih cocok kerja
yang berhubungan dengan mengelola aset keluarga gitu, karena baik di birth chartnya maupun di Navamsa chartnya itu sama-sama memperlihatkan abang sangat baik dalam memanage aset keluarga. Saya tidak tahu bentuknya apa, tapi saya yakin memang ada orang-orang tertentu yang ditakdirkan dia at its best memanage aset keluarga. Ya, begitulah abang kita ya. Lalu yang ke ini ya Bang, 4 halaman aku coret-coret buat abang. Lihat toh ya Bang, masih aku tambahin lagi ini depan belakang 4 halaman ya Bang. Nah, lalu the third house-nya ya memperlihatkan abang itu kalau berkomunikasi kadang juga suka mut-mutan gitu. Kalau lagi pengen-pengen, lagi enggak. Padahal sebenarnya abang itu sangat komunikator ya. Dan nah, karena abang dinaungi oleh Jupiter, itu abang sangat filosofis orangnya, berpikirnya dalam, dan abang itu sangat ekspansif. Nah, ini terlihat dari cara abang mendidik anak, dan memang sepertinya anak abang nanti akan menjadi individu yang baik dan sukses dan menjadi orang besar. Amin ya Bang, alhamdulillah. Nah, lalu juga untuk karir abang, pekerjaan abang itu di sixth house. Sepertinya di awal-awal karir abang itu abang luar biasa perjuangannya, seperti prajurit mau perang yang gak selesai-selesai perangnya, yang banyak hambatannya, panas gitu ya, persaingannya luar biasa. Dan kalau memang kita merujuk dari six house ke 10 house, memang abang sepertinya bukan orang yang bisa beradaptasi atau menerima yang namanya office politics, walaupun abang ya tanda kutip berpolitik gitu ya, tapi office politics di dunia pekerjaan abang itu saya yakin pasti beda gitu ya, dan sepertinya ada perang batin di dalam diri abang. Nah, sekarang yang menarik yaitu di seven house-nya, yaitu mirror dari pasangan abang. Jadi, abang itu punya istri dan mungkin mantan-mantan pacar ya, itu biasanya selalu cantik-cantik. Dan yang pasti budak cintanya abang. Abang budak cinta ya. Jadi memang abang itu cenderung ngalah sama cewek-cewek, dan abang saking baik hatinya abang suka dimanfaatin, suka dikerjain, suka disuruh-suruhin, dan abis itu walaupun abang nggak suka, nggak berkenan, tapi abang yang merana karena budak cintanya abang. Lucu ya. Lalu juga kalau dilihat dari elemen ininya, elemen eight house-nya ya, sepertinya saya melihat di situ ada sedikit masalah keluarga ya, yang saya kurang tahu, tapi sepertinya masalah others people money ya, saya kurang tahu, tapi yang jelas abang punya ada masalah keluarga di situ gitu. Nah, lalu abang juga kalau melihat dari nakshatranya dan melihat dari perhitungannya, sepertinya abang harus merantau baru berhasil. Nah, di paruh kehidupan abang yang kedua, ini sepertinya lebih seru lagi deh bang. Ya, yang pertama abang itu sangat komunikatif ya. Artinya kalau suka bilang suka, seneng bilang seneng, sayang bilang sayang gitu ya. Dan sama pasangan juga begitu gitu loh. Jadi abang sangat verbally komunikatif gitu, seru juga gitu ya bang. Nah, lalu juga yang kedua, kalau di apa ya,
keluarga gitu, sepertinya abang beruntung karena pasangan abang itu keluarganya sangat-sangat suportif, dan malah di banyak kejadian itu jauh lebih suportif dari keluarga abang sendiri gitu. Alhamdulillah ya bang ya. Lalu juga yang ketiga adalah dalam berkomunikasi, abang semakin abang berumur gitu ya, abang akan di situ akan semakin terutama dengan pasangan gitu ya, abang tuh yang nanti menginisiate gitu ya, ayo begini yo, ayo begitu yo. Dan juga kadang apa ya, kalau bahasa Palembangnya itu kan ada ya istilah ngotak-ngotak gitu ya. Nah itu abang tuh sama pasangan juga suka kayak gitu. Jadi misalnya kayak, ih nanti kalau kita kaya kita beli Mercy ya gitu. Atau kalau kita kaya kita beli Lambo ya. Atau ya tapi yang untuk apa ya, mesra-mesraan aja gitu. Untuk sayang-sayangan gitu. Ya semacam kayak pillow talk deh. Tapi pokoknya lucu banget gitu. Dan buat saya sih itu something yang romantis banget gitu. Nah, lalu juga abang itu semakin hari nanti akan semakin filosofis ya, artinya dimana mungkin abang tidak seromantis dulu lagi waktu zaman pacaran ya. Dan mungkin abang nggak apa ya, ya nggak mesra lagi lah gitu ya. Dan itu sebenarnya pasangannya merasa ya, tapi abang tuh semakin spiritual gitu ya, dan abang lah yang mengajak pasangan untuk ayo yuk kita begini gitu. Walaupun uh, kadang istri juga masih suka mengingatkan abang gitu ya. Dan abang semakin berumur, abang semakin menjadi family man gitu. Semua abang pikirin, dari hal yang paling besar sampai yang, nah jadi abang sepertinya punya tanggung jawab yang lebih besar semakin hari. Tapi tanggung jawab itu justru lebih bukan karena tuntutan dari luar ya. Jadi lebih karena memang abang apa-apa tuh untuk orang lain abang berikan dengan segenap hati. Affection abang luar biasa deh terhadap sekitar, terhadap keluarga ya, sehingga abang sering terbeban sendiri dengan rasa tanggung jawab abang yang semakin hari semakin besar gitu. Nah, yang juga perlu dilihat adalah pasangan abang ya. Jadi ya mungkin juga udah tambah umur gitu ya bang. Memang pasangan abang bukan tipe yang suka komplain kayak saya gitu. Nah, atau paling nggak yang bisa bilang bahwa aku nggak suka deh kalau kayak gini, atau aku pengennya gini. Nah, pasangan abang tuh bukan yang kayak begitu. Nah, tapi yang jelas kalau sekarang abang melihat dia suka kayak mood swing atau fluktuatif moodnya gitu, um, ya itu lebih karena ada masalah komunikasi di sana gitu ya bang. Jadi abang mesti mulai memperhatikan si mbak gitu ya dengan sepenuh cinta. Jadi abang jangan mikirin orang terus gitu, pikirinlah dia juga gitu. Nah memang sekarang abang udah ya nggak romantis lagi lah ya kayaknya gitu, karena banyak pikiran, banyak tanggung jawab, banyak masalah. Semua lagi jalan di tempat, semua lagi nggak bisa diharapin. Tapi percaya deh bang, ini akan berlalu dengan sejalannya waktu gitu ya bang. Nah lalu juga yang saya lihat abang akan semakin sering berpergian nantinya ke depan ya, baik untuk berpergian jarak pendek ataupun jarak jauh. Dan saya juga melihat abang akan pergi umroh ya, beribadah, mungkin bukan sekarang tapi nanti berapa tahun ke depan itu terlihat gitu. Dan memang ajakannya tuh justru datang dari istri, bukan dari abang gitu. Nah lalu juga
abang nih semakin kesini gitu ya, abang semakin terhadap komunitas gitu ya, abang punya kayak satu apa ya, kegeraman tersendiri gitu loh, ingin memperbaiki sekeliling tapi nggak bisa gitu, ingin memperbaiki rumah lingkungan kok susah banget gitu, tapi percaya deh bang, itu biarkan serahkan pada. Nah, jadi mesti diserahkan pada yang mestinya mikirin bang. Capek dong bang kalau seluruh bangsa ini mesti kita yang pikirin juga, ya kan? Nah, sekarang yang terakhir adalah sepertinya saya melihat abang ada gangguan susah tidur ya akhir-akhir ini. Jadi gak tahu kenapa ya, tidur itu kayak sesuatu yang belum tidur aja tuh udah kayak takut susah tidur gitu. Nah mungkin karena faktor banyaknya pikiran gitu ya. Dan terakhir-terakhir ini abang juga kalau udah mikirin yang urusannya dealing with pemerintah, kayak pajak, kayak izin, kayak memperpanjang ini atau itu, abang tuh suka kayak langsung resisten gitu, langsung kayak males banget gitu. Nah, itu saya juga seperti itu bang ya. Jadi itu bukan penderitaan abang seorang diri aja, ya kan? Nah, sekarang saya tahu yang paling abang tunggu jawabannya. Walaupun abang gak nanya, aku tahu abang mau nanya apa. Gimana kelanjutan berpolitik, ya kan? Bener gak? Nah, jadi komentar saya sebagai adik ya, sebagai orang yang bisa baca, untuk bisa cenayang gitu ya, adalah abang, you are too kind, you are too nice untuk ada di sarangnya serigala ya, untuk ada di dunia yang kejam ini ya abang gitu. Saya rasa selain politik masih banyak yang bisa abang buat berkarya untuk mendatangkan kebaikan bagi lingkungan gitu ya, bagi komunitas, bagi orang banyak. Karena abang sangat humanis, sangat jiwa sosialnya luar biasa, abang sangat generous juga. Jadi gak usah terlalu dipaksain. Kalau abang merasa udah gak nyaman, abang merasa udah gak fair ya segala yang terjadi ini, karena bukan hanya abang aja yang merasa begitu. Jadi tahu kan maksud saya apa? Oke deh, sampai di sini ya. Ini udah malam. Doain cepetan selesai nih PSBB, jadi saya bisa jalan-jalan lagi. Nah, buat teman-teman yang kepengen dibacain vediknya, boleh menghubungi saya di ini, ada emailnya, atau boleh ke Instagram Pigita 2019 kalau mau dibacain. Sampai ketemu, dadah, I love you, good night, sweet dreams.